Oke, halo teman-teman semua, halo Flippers di rumah. Selamat bergabung di live chit chat Flip English Pare pada hari ini. Kebetulan hari ini sore hari, bukan lagi malam. Dan hari ini juga spesial banget karena kita nggak lagi bukan hari ini nggak bahas beasiswa, tapi kita bahas WHV. Wah, yang kepo-kepo nih, apa sih WHV? Gimana sih cara daftarnya dan segala macamnya? Langsung aja stay tune di sini sampai akhir karena speaker kita pada hari ini itu bakal ngebahas WHV. Oke. Yang punya pertanyaan juga boleh banget nanti langsung aja ditanyain di kolom komentar ya. Langsung aja sepertinya speaker kita pada hari ini udah ada, langsung aja kita undang. Oke, mana nih? Halo, Sar. Halo, halo. Halo. Selamat bergabung, Sir, di live chit chat Flip English Pare pada hari ini. Kita bakal seru-seruan bareng ya. Yang bisa ya sharing-sharing Oke. nih seputar WHV. Oke, sekarang masih di Indonesia ya, Mister? Iya, sekarang masih di Indonesia lagi Di? prepare aja sih. Oh iya. Oke. Sebelum itu, kenalin dulu Sar, nama saya Dina, yaitu Mhm. dari pasti udah tahu ya dari Flip. Oke. Oke. Kalau gitu, misternya boleh banget nih, mungkin yang di rumah pada kepo juga, siapa sih sebenarnya misternya nih? Boleh banget nih untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih, Sar. Oke, Silahkan. kebetulan nama saya Muhammad Yasin dan saya salah Hmm? satu tutor di Flip. Untuk sekarang ini karena saya lagi prepare keberangkatan ke Australia, jadi Hmm. saya menghandle untuk online saja, kelas online. Kayak gitu. Oke. Wah, keren banget, Sar. Tapi aslinya orang mana nih, Sar? Saya di Pemalang, asli Pemalang, Pemalang. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya? Iya. Oke. Wah, keren banget. Semoga lancar terus ya, Sar ya. Apa namanya, Amin, prepare-nya. Dan amin. memang makasih banyak nih udah menyempatkan waktunya nih mau sharing-sharing pada hari ini. Oke, sebelum itu Iya. mungkin yang lainnya juga udah pada nggak sabar nih ya. Sebenarnya apa sih WHV itu? Gimana sih caranya? Boleh banget nih, Sir. Mungkin masih ada yang belum tahu juga sebenarnya WHV itu apa. Boleh banget dijelasin apa itu WHV. Iya, jadi secara singkat aja, WHV itu kan Work and Holiday Visa ya. Jadi di mana para pemegang visa ini itu bisa bekerja di sana sambil berlibur gitu. Oh, Nah, untuk jadi emang seru juga sih selain juga di sana bisa kerja juga bisa liburan kan. iya. Betul banget sih, Kak. Tapi sebenarnya gimana sih itu prosesnya nih, Sir? Gimana dari awal sampai akhir? Terus sebenarnya dokumen apa aja sih yang perlu kita siapin nih biar kita juga ada gambarannya? Jadi eh, berdasarkan pengalaman saya untuk ini ya daftar WHV itu perjalanannya itu cukup panjang karena banyak dokumen-dokumen yang menurut saya itu lumayan sulit dan itu harus Hmm, diraih ya. Jadi iya. gini, dalam pendaftaran atau ya pendaftaran WHV itu ada dua tahap sebenarnya. Tahap yang Mm-mm. pertama adalah pendaftaran untuk mendapatkan surat dukungan dari pemerintah Indonesia. Setelah dapat surat dukungan, baru kita bisa lodge, kita menyebutnya lodge ya, itu ke imigrasi Australia untuk mendapatkan visa. Nah, dalam uh, perjalanan untuk mendapat surat dukungan WHV di pemerintah Indonesia itu ada 8 dokumen nih yang Oh, harus didaftarkan atau harus diperoleh ya untuk mendaftarkan SDU WHV gitu. Jadi yang pertama itu ada sertifikat IELTS ya. Ini sangat penting mm. banget. Jadi teman-teman mendaftar WHV silakan untuk eh, mendapatkan sertifikat IELTS terlebih dahulu. Nah, untuk skornya sih lumayan lumayan terjangkau ya. Jadi buat teman-teman yang mau daftar pun itu cukup mudah karena 4,5 itu sudah bisa dijadikan dokumen untuk pendaftaran WHV. Kemudian ada paspor,
terus ID card ya atau KTP, terus bank statement. Bank statement itu statement yang dikeluarkan oleh bank di mana para pendaftar visa ini harus ada punya budget minimal. Itu sekitar 52 jutaan untuk dirupiahkan ya. Untuk dirupiahkan 52 juta. Ini gunanya sebagai garansi bahwa teman-teman yang mau bekerja dan berlibur di Australia itu sudah memiliki tabungan untuk hidup di sana. Jadi karena kita sebelumnya sebelum ke sana itu kan bekerja, dan sebelum bekerja kan pasti kita mengeluarkan uang untuk hidup ya. Jadi kita diwajibkan untuk memiliki dana terlebih dahulu. Seperti itu. Terus ada apa lagi ya? Oke, ini ya Sir, agak loading ya? Agak loading ya? Oh iya bener Sir. Sorry Sir, Oh, kayaknya sorry. dari sini deh. Iya, maaf. Mungkin bisa sedikit diulang tadi kan dari surat pernyataan bank itu ya. Oke, jadi kan ada 8 nih. Saya hitung lagi ya. Pertama IELTS, kemudian biopasport, bank Ya. referensi atau bank statement, kemudian ada foto background warna putih, terus Iya. KTP, kemudian ada juga surat keabsahan dokumen. Itu surat keabsahannya itu bisa didapat dari websitenya ini Ditjen Imigrasi. Itu di Instagramnya juga ada di Ditjen Imigrasi. Kemudian ada lagi Oke. Wah, keren banget nih, Sir. Tapi, Sir, sebenarnya pada saat proses itu tadi kan ya, kita kan memang mikirnya tuh udah kayak, wah, kita bakal liburan nih, liburan. Tapi ternyata prosesnya kan panjang ya, banyak banget nih berkas-berkas yang harus disiapin. Dan gak mudah juga, harus punya tabungan juga. Ini yang paling sulit nih kayaknya, apa sih, Sir? Maksudnya yang paling, wah ini struggle banget nih dapetin berkasnya. Ini yang mana sih? yang paling struggle itu saya bolak-balik itu memang saya prepare-nya lebih ya. Jadi daripada dokumen-dokumen yang lain tuh IELTS saya walaupun di situ 4,5 tapi sayang dong ya kan kita ngeluarin 3 juta untuk pendaftaran IELTS sertifikatnya tapi cuma 4,5 gitu kalau misalnya dapat minimal. Jadi kan sayang banget. Jadi waktu itu saya belajar gitu untuk mendapatkan skor yang semaksimal mungkin yang bisa saya dapatkan kayak gitu. Gitu. Dan ini jadi selain pendaftaran dokumen-dokumen tadi, kan tadi saya bilang ada step yang kedua yaitu lodge ya ke bagian imigrasi. Nah, untuk di bagian imigrasi itu jadi kalau misalnya kita udah dapat nih surat dukungan dari pemerintah, baru kita bisa melakukan pendaftaran atau lodge ke imigrasi untuk mendapatkan visa atau pendaftaran visanya. Ada beberapa hal, jadi lebih banyak ada 11 dokumen yang saya cantumkan. Ini bergantung dari para pendaftar. Jadi kalau misalnya saya sih emang ada 11. Dan dokumen-dokumen tersebut harus sudah ditranslatekan, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kayak gitu. Inggris. Wah, keren banget. Nah, Sir, berapa lama sih proses untuk menyiapkan berkas-berkasnya ini kan banyak banget ya, Sir? Saya sekitar ada 1 bulanan. Iya, sekitar ada 1 bulanan. Nah, karena waktu itu saya posisinya tuh masih di Bandung, bukan di Jawa Tengah kan, sedangkan KTP saya kan Jawa Tengah. Dan untuk mendapatkan SKCK itu ada 2 cara. Yang pertama harus ke Polda sesuai dengan KTP, kemudian bisa juga di Mabes Polri yang ada di Jakarta. Gitu. Dan itu cukup
Jadi saya waktu itu ke Jakarta juga sih, jadi cukup lumayan. Ya susah lah gitu. Lumayan. Iya lumayan banget Butuh waktunya. perjuangan. Iya, bener banget, Sir. Nah, tadi kan misalnya juga ada tes IELTS ya, Sir ya. Nah, Mm-mm. nih, berapa lama sih, Sir, kalau boleh tahu nih? Sirnya ini tutor TOEFL apa IELTS nih? Tutor IELTS. IELTS, wah keren banget nih. Buat teman-teman nih, sekalian kali ya kita promosi yang mau diajarin sama Mister Yasin sekaligus tanya-tanya tentang WHP, boleh banget nih join Flip English Pare karena tutornya Mister Yasin. Oke, oke, Sir. Nah, tadi kan prosesnya 1 bulan ya. Nah, Betul. oke, lihat. Terus kendalanya, Sir, kendalanya apa aja sih pada saat proses menyiapkan berkas-berkas ini? Jadi dulu tuh saya tuh tipe orang yang kayak hektik banget, kayak nggak bisa Oh, santai gitu loh. Karena ada orang-orang yang tipenya santai ya, kalau saya nggak. Jadi saya tuh kayak harus selesai-selesai, padahal kayak tergesa-gesa gitulah, terburu-buru. Padahal harusnya nggak terburu-buru gitu kan, karena waktunya kan cukup panjang. Cuman saya tuh bolak-balik banget itu ke bank referensi. Karena ada kesalahan typo lah, kemudian ternyata alamat yang ditentukan harus ke imigrasi lah, ternyata harus ke Dijen lah, kayak gitu. Jadi sering banget, nah di situ miskomunikasinya di situ tuh. Karena kan tidak ada patternnya ya, maksudnya pakemnya kemana nih, harus kemana itu waktu itu tuh belum ada. Jadi masih simpang siur, hanya berdasarkan dari pengalaman senior-senior gitu. mm-mm. Oke, wah keren banget. Tapi memang dapat informasi-informasi dari senior-senior juga ya, Sir ya. Jadi Iya, bisa saling bantu. Nah, betul. kalau dari itu tadi ya, Sir ya, sebenarnya motivasinya, bukan motivasinya sih. Sebenarnya pengen tahu juga nih, ada deadline-nya nggak sih? Kan kalau beasiswa tuh ada deadline-nya ya. Deadline-nya dari segini Nah, pembukaan. Nah, kalau ini ada deadline-nya juga nggak? deadline sih, jadi kita yang penting itu sebelum ada waktu pendaftaran. Kan waktu pendaftaran itu nggak ada ini ya, nggak dikasih kayak info gitu. Nanti bakal Iya. bulan ini tanggal sekian akan ada pembukaan WHV. Nggak ada. Jadi paling kayak Hamin seminggu mungkin. Hamin seminggu atau Oh, Hamin 2 minggu bakal diumumin adanya pembukaan. Kayak gitu. oh, jadi memang hamil seminggu baru ada berarti proses ininya harus dari jauh-jauh hari ya, Sir ya. Soalnya kan Betul. baru taunya 1 minggu sebelumnya. Terus itu dalam jangka waktu berapa lama nih udah dibuka pendaftarannya? Terus jangka waktu dibukanya itu berapa lama sih? Biasanya Tenggat satu waktu. hari. Biasanya Oh, satu satu hari hari. kan. Nah, betul. Biasanya 1 hari atau 1 hari kerja ya. Kayak misalnya dari jam 8 sampai jam 4. Misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya belum terpenuhi kayak kemarin ya. Kalau di batch-batch sebelumnya, itu belum ada 1 hari ataupun 1 hari pun sudah terpenuhi. Sedangkan kemarin di batch saya itu 1 hari lebih. Jadi 2 hari. Karena kebutuhannya banyak kan, sekitar ada berapa, seribuan gitu, 1.200 apa berapa kandidat, sedangkan pendaftar pas waktu di hari hanya itu cuma ada 800 gitu, jadi masih ada slot yang kosong gitu, dan itu dibuka selama 2 hari gitu. Oke, jadi memang ada kuotanya ya, Sir ya. Jadi tergantung juga Betul. ternyata ya. Jadi Mm-mm. kalau udah kuotanya penuh, ya udah langsung ditutup. Tapi sebenarnya ada tanggal khusus gak, Sir? Misalnya 1 tahun ini 2 kali misalnya. Dari yang pertama, batch pertama Januari, batch kedua Desember misalnya. Ada kayak gitu nggak? Atau random aja? Sebenarnya random sih, kalau dari bagian Dijen imigrasinya itu nggak pernah ada pakemnya berapa batch yang bakal dibuka dalam 1 tahun gitu. Dan perhitungan periodenya itu bukan kayak 1 tahun tanggalan ya, dari Januari sampai Iya. dengan Desember. Tapi periode 1 tahun dari bagian imigrasi itu dari bulan Juli, sekitar bulan Juli ke Juni kayak gitu. Oh. Pas bulan Januari itu ada pembukaan, itu masuknya ke batch tahun sebelumnya gitu. Kalau di batch kayak tahun ini ya, itu kan sekitar Iya. bulan Maret, pokoknya bulan Maret itu ada
pembukaan. Nah, itu ikutnya tahun sebelumnya. Untuk tahun 2022 itu batch pembukanya itu pada bulan Agustus, Juli ya. Terus sama dengan bulan yang kemarin gitu, bulan Oktober. Gitu. Oke. Bulan Oktober kayak gitu. Jadi memang nggak pasti ya, lebih baik memang dipersiapkan. Betul. Karena kita nggak tahu ini kapan. Oke. Tapi kalau misalnya dari sernya sendiri nih memang udah nargetin tahun ini mau berangkat, apa memang pada saat itu semua sertifikat udah ada gitu dan daftar gimana? Sebenarnya tuh untuk daftar WHV tuh kayak tiba-tiba aja sih. Kan? Iya, jadi kalau dulu saya tuh targetnya memang mau lanjut S2. Gitu kan. Menimbang, terus kayaknya baiknya WHV dulu deh sampai kayak finance-nya stabil dulu gitu kan. Secara keuangan financial freedom kayak gitu ya. Nah, saya tuh sebelumnya itu apply untuk visa Schengen. Oh ya, visa untuk Eropa. Nah, tapi nggak dapat nih visa Schengen nggak dapat. Akhirnya ya udah ambil WHV gitu. Oke. Wah, keren banget dan ternyata memang rezeki di sini ya, Sir ya. Wah, iya, orang yang terpilih. Keren banget. Oke, Sir. Tapi kan daftarnya kemarin Maret ya. Terus ini kira-kira berangkatnya itu kapan nih? Nah, targetnya itu akhir Desember ini. Atau saya tipikal orang yang ekonomis banget ya, jadi nyari tanggal yang penerbangannya tuh murah nih. Kebetulan penerbangan murah itu sekitar awal Januari sama akhir Desember gitu kan. Itu pun penerbangannya dari Bali gitu. Oke, jadi memang sekitar bulan Desember kalau nggak Januari ya saya. Tapi ternyata itu berangkatnya nggak bareng ya berarti? Masing-masingnya aja gitu apa memang ada yang menaungi? Iya, sebenarnya masing-masing karena ini kan pribadi ya. Jadi kita pun untuk mencari pekerjaan di sana pun secara pribadi gitu. Jadi emang nggak ada bareng-bareng. Ayo, kecuali memang kita janjian nih sama teman-teman. Ayo kita bareng gitu. Iya. Itu baru bisa bareng. Gitu. Jadi memang nggak ada agensinya ya. Jadi udah masing-masing aja. Independen. Betul. Nah, kira-kira kalau udah berangkat di sana nih, Sir, ada teman gak sih di sana? Apa memang masih belum tahu nih? Iya. Nah, kebetulan itu bareng temen gitu kan. Temen. Jadi nanti pun kita bakal ketemu di Bali, nanti ke sana bareng temen itu juga. Dan kebetulan saya kan sebelum ke Australia harus nyari-nyari channel terlebih dahulu kan. Dan kebetulan di sana saya udah punya tempat gitu ya, tempat untuk bernaung gitu di sana. Jadi itu tempat kos-kosan juga sih. Gitu. Oh, jadi kos-kosannya udah ada ya? Dapat infonya dari mana itu, Sat? Dari temen apa gimana? Dari grup, kebetulan dulu tuh dari grup, dari senior-senior gitulah ya. Terus ya udah dikenalin sama native di sana, yang kebetulan beliau itu jadi tutor saya dulu. Jadi sebelum tutor bahasa Inggris. Iya, tutor IELTS saya itu emang native dari Australia. Wah, keren. Dan akhirnya sekarang mau nanti insya Allah mau ketemu ya, Sir ya? Secepatnya. Betul. Amin. Mau sungkem dulu lah ya. Makasih udah diajarin IELTS, bisa kesini. Aduh. Nah, Sir, terus kalau misalnya tahu nih info-info si senior-senior itu dari mana sih, Sir? Biar kita bisa punya channelnya gitu. Soalnya kan bingung ya kalau misalnya orang yang nggak tahu. Apa? Oh, di Telegram. Betul. Di Telegram banyak, tapi hati-hati masuknya. Jadi kan memang ada beberapa grup WHV di Telegram. Ada yang itu tuh scam ya, atau penipuan ya. Jadi kayak calo-calo gitu loh isinya. Jadi hati-hati. Ada yang memang khusus para pendaftar aja gitu. Yang untuk join-join di sana gitu, kayak senior-senior dan yang lagi struggle kayak gitu. Nah, terus cara kita tahunya itu seperti apa? Apa memang di Telegram itu chat-chatannya beda antara si calo-calo dengan si pendaftar-pendaftar ini apa gimana ya? Iya, beda. Kan kalau di para pendaftar dan senior itu chat-chatannya biasanya sharing ya tentang pengalaman atau saling tanya-tanya. Tapi kalau di calo itu tentang testimoni.
Oh, biasa Lanjut. ya. Ini. Iya, betul. Oke, oke. Siap, siap. Jadi memang kalau memang grupnya lihat dulu ya seputar sharing-sharing, nah itu berarti benar. Tapi kalau misalnya Betul. seputar testimoni, nah itu perlu hati-hati. Oke. Betul. Sebenarnya tapi ada calo-calonya gitu nggak sih, Sar? Ada, Buat dan itu mendapatkan. mahal banget. Betul. Oh. Jadi kemarin pun pas waktu kita itu ada yang nawarin untuk Hmm. didaftarkan gitu ya. Dan itu kita harus membayar sekitar 53 juta. Wow. Sedangkan kita daftar Iya. sendiri itu gratis, paling untuk pembayaran visa memang kita kan itu visa mandiri ya. Jadi ada Hmm. sekitar bayar 5 jutaan gitu. Hmm. Jadi 1 banding 10 ya, tinggal kitanya aja nih Betul. bener-bener mau daftar sendiri apa enggak gitu. Mahal juga Iya. ya, 53 juta. Padahal Iya, padahal kesananya nggak ada daftar apa-apa kan? Visa nggak aja. ada. Visa aja. Lebih mudah sih menurut saya ini untuk Oh, untuk mendapatkan gimana? WHV ini. Iya, karena Hmm. kan beda dengan batch-batch sebelumnya ya, itu banyak banget Iya. problem. Tapi kalau kemarin itu problemnya paling pendaftarannya agak lama gitu. Karena ada maintenance Hmm. kan dari pihak Dijen imigrasinya. Tapi kalau misalnya itu sih enggak sih. Enggak ya. Tapi ada perbedaannya Enggak. nggak sih, Sir, sama penerimaan tahun-tahun sebelumnya? Penerimaan tahun-tahun sebelumnya, perbedaannya paling kalau tahun-tahun sebelumnya, ini info dari senior, itu Iya. mereka cenderung rebutan gitu. Hmm. Iya, Rebutan rebutan kursi. untuk mendapatkan visa. Iya, betul. Tapi kalau Oh. kemarin tuh kayak longgar banget slotnya tuh banyak banget, ada 1.200 kan. Jadi ya banyak sisa lah gitu. Jadi kita nggak perlu Banyak rebutan gitu. rebutan. Hmm. Betul. Oke. Nah, banyak banyak yang sisa itu karena memang kuotanya ditambah dari tahun sebelumnya atau memang ternyata peminatnya jadi berkurang nih, Sir? Ini kuotanya itu ditambahkan. Karena kan Oh, sebelum-sebelumnya itu paling cuman 200, 500, 400. Tapi kalau iya, yang kemarin itu sampai 1.200 gitu. iya. Sampai 3 kali lipat ya. Iya, iya. Wow. Betul. Keren, keren, keren. Oke. Terus, oh iya. Nah, setelah tes IELTS itu sebenarnya ada lagi nggak, Sir, tes dari pihak sananya? Nggak ada ya? Oh enggak, kita tuh Oh, nggak cuman untuk dokumen aja. Nggak ada ada. tes-tesan lagi. Nah, Betul. terus dokumen itu nanti dikirim di mana, Sir? Ada webnya apa? Kita ada, jadi kan pendaftarannya itu web ya, tinggal di-attach aja. Jadi attachment dokumen yang diperlukan itu di-attach aja di situ. Mudah juga kok untuk pendaftarannya, karena websitenya itu friendly gitu, user Iya. friendly, jadi mudah banget. Oke. Kalau gitu, nah, nah terkait kemampuan bahasa nih, Sir. Sebenarnya ada kriteria khusus yang diminta nggak sih, Sir? Atau misalnya dia ini harus fasih bahasa Inggris gitu. Itu ada nggak sih? Oh, enggak. Kan Nggak ada. untuk 4,5 skor IELTS itu kan di bawah intermediate ya. Yang penting you know what I say gitulah. Karena ini kan untuk pekerja ya, bukan untuk pendidikan. Jadi kalau misalnya untuk bekerja itu standarnya lebih diturunkan. Berbeda dengan kalau misalnya kita mau lanjut kuliah, itu standarnya pasti dinaikkan. Kayak gitu. Oke, wah keren banget. Jadi memang nggak ada kriteria khusus ya. Terus kalau misalnya dari segi pekerjaannya nih, pekerjaan apa aja sih yang bisa kita ambil di program WHV itu? Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tersedia di Australia ya. Jadi teman-teman itu nggak perlu khawatir kalau misalnya nganggur di sana. Karena teman-teman Iya. saya yang udah daftar duluan, itu di sana 3 hari udah dapat pekerjaan. Gitu. Wow. Yang tersedia itu mulai dari perkebunan ya, pertanian itu bisa, kemudian dari pabrik, terus jadi di kapal persiar juga ada, kemudian jadi pelayan restoran kayak gitu, ataupun di instansi-instansi. Banyak kok tersedia di sana. Dan yang paling menggiurkan adalah Iya. masalah gaji ya. Kalau
pekerjaan itu kan yang paling menggiurkan gaji. Benar, Nah, benar. sepil aja untuk di sana itu gajinya tuh cukup tinggi rate-nya. Itu sekitar $27 sampai dengan $30 per jamnya. Itu per jam Jam ya. gitu. Dan betul. Dan kalau misalnya kita lembur ya, ibaratnya lembur, itu nanti gajinya itu akan ditambah gitu. Dan teman-teman saya kalau kerja di sana itu sehari bisa sampai 5 juta. Kalau di Indonesia kan ya, dirupiahkan itu sehari bisa sampai 5 juta. Iya, itu sangat menggiurkan. Bahkan teman-teman saya di sana 2 minggu kerja itu bisa beli mobil di sana. Wow. Keren. 2 minggu ya, hanya dalam 2. Iya. Berarti sekarang nggak perlu lagi kita jaga lilin gitu ya, Wah, WHV nggak perlu. Iya, betul, WHV aja. Bagi teman-teman yang pengen mendapatkan atau financial freedom ya, itu bisa banget untuk mendaftar WHV. Oke, wah keren banget. Nah, karena kan memang kalau udah kerja kan kita niatnya dapat pemasukan juga ya, Sir ya, dan memang itu sangat-sangat menggiurkan. Wah, keren banget, 1 hari 5 juta. Wah, Flippers tinggal di total aja tuh ya 1 bulan. Nah, dalam waktu 2 minggu aja bisa beli mobil. Nah, Betul. 1 bulan bisa beli rumah kali ya, Sir ya, kayaknya nih. Kayaknya bisa. Asik juga ternyata di sana ya. Asik. Oke. Nah, sebenarnya ada peraturan yang berlaku nggak sih, Sir? Pada saat kita dari pihak ininya, WHV-nya? Oh, ada sih. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut mengenai peraturan-peraturannya, itu bisa baca di imigrasi, imi.gov.au. Jadi Australia ya, itu ada. Jadi semuanya lengkap. Ya, untuk peraturan-peraturannya sebenarnya sama aja sih. Ibaratnya gini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kan sama aja seperti peraturannya. Ya, kurang lebih sama lah kalau misalnya kita mau ke negara manapun. Gitu. Oke, benar-benar. Keren banget. Terus, Sir, kan ini lagi persiapan ya? Ada nggak sih selain persiapan, emang persiapannya kalau udah diterima nih itu persiapan apa aja sih? Apalagi gitu maksudnya? Sebenarnya gini, kita kalau misalnya udah dapat tinggal bisa langsung berangkat ya. Tapi kan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Seperti kayak pakaian-pakaian nih, kita kan harus tahu ya. Soalnya kan saya pribadi kan orang ekonomi banget ya. Jadi kalau di sana tuh harganya kan pasti lebih mahal nih daripada Indonesia. Jadi saya menggunakan baju-baju di Indonesia. Dan kemudian makanan, kemudian ya beberapa hal lainnya sih. Sebenarnya itu remeh-temeh sih bagi sebagian orang ya. Tapi di sisi lain saya juga sedang menunggu teman saya untuk dapat dulu gitu, granted atau ibaratnya itu dikeluarkan, visanya dapat, baru kita bisa berangkat bareng-bareng kayak gitu. Wah, keren banget karena memang kalau bareng tuh lebih enak ya, saya. Kalau kita kesasar pun ibaratnya ya udahlah ada keluarga, ibaratnya kan rasa keluarga. Iya, betul. Nggak kayak orang hilang banget gitu. Iya, kalau sendirian. Iya, bener. Terus kalau bingung kan kelihatan ya, kalau sendirian ini orang kayaknya. Iya. Oke. Betul. Nah, sebenarnya pada saat daftar, terus nunggu prosesnya kita lolos tuh berapa lama sih, Sat? Pengumumannya? Setelah kita lolos ya, jadi kan akan diumumkan atau misalnya kita dapat visanya kapan, itu ada sebenarnya antara 2 minggu sampai dengan 1 bulan atau bahkan lebih. Maksimal itu 6 bulan. Gitu. Tapi secara rata-rata itu sekitar 1 bulan sampai dengan 2 bulan untuk dapat visanya. Kayak gitu. Oke, wah, jadi memang untuk jadi kita punya visa dulu ya, terus baru daftar, baru ada pengumuman. Oke, siap. Enggak, belum. Jadi kita harus ada surat dukungan. Yang terakhir itu dapat visa. Kalau misalnya kita udah dapat visa, kita bisa langsung berangkat. Gitu. Yang pertama itu harus dapat surat dukungan dari pemerintah Indonesia untuk mendaftar visa tersebut. Kalau misalnya kita udah dapat WHV atau visanya, itu baru kita bisa berangkat. Yang terakhir adalah visanya.
Oh iya, 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 paham, paham. Oh iya, iya, iya. Jadi memang yang terakhir visanya. Oke, nah Betul. teman-teman catat ya, jangan salah lagi. Oke, terus Sir, kan nanti kan ini namanya juga ya work holiday visa. Nah, berarti kan di sana Ya. juga bakal jalan-jalan, bekerja. Betul. Nah, happy yang happy nih. Udah ada gambaran belum sih? Mau pergi ke sini, mau ke sini, ke sini, ke sini. Udah ada Iya. bang. Jadi kan visa ini kan berlakunya selama 1 tahun ya. Nah, Oh iya. kebetulan saya tuh punya rencana, jadi mungkin di seminggu awal saya bakal jalan-jalan dulu. Nah, setelah seminggu saya akan nyari kerja. Sebenarnya untuk pekerjaannya sudah ada channel sih di sana. Jadi mau kemana gitu. Itu udah ada gitu. Tapi saya pengen banget kayak, nah tujuan negara bagian saya kan di Adelaide ya, Adelaide ya. Jadi karena memang berawal dari pinggiran-pinggiran kota terlebih dahulu, saya nggak mau langsung ke pusat kayak Melbourne ataupun Sydney. Saya pengen ke Adelaide gitu. Oke. Wow, keren banget ya. Udah dapat, udah ada plans ya. Jadi satu minggu nih Betul. mau liburan. Liburan nanti memang mau berusaha sendiri, mau sendiri atau memang sama teman yang mau bareng ini, Sar? Untuk kerjanya, Liburannya yang satu minggu awal. liburannya kayaknya bareng. Kayaknya bakal Bareng. bareng sih gitu. Iya, kita bakal kemana-mananya bareng. Cuman kalau Iya. misalnya pekerjaan itu kayak dia lebih condong ke kayak kapal pesiar, sedangkan saya pengen jadi petani. Paling di situ Oh, aja perbedaannya. iya, benar-benar. Iya. Oke. Tapi memang ada background pada saat kuliahnya biologi apa gimana gitu, Sar? Enggak, Kenapa saya itu milih itu? ekonomi. Oh, Saya ekonomi ekonomi dan mas. bisnis. Wah, Ya itu, malah ini ekonomi. kayak saya tuh ingin melakukan suatu hal yang ingin saya lakukan, Betul, gitu. betul, betul. Jadi saya pengen Kenapa? nyoba jadi petani itu gimana? Ya pengen nyoba aja jadi petani itu seperti apa dan kayaknya asik aja gitu. Dan itu pun kayak planning jangka panjangnya saya nanti untuk di masa tua saya pengen punya kebun sendiri gitu kan. Ya, Betul. itu kan kayak menyenangkan gitu aktivitas di hari tua. Nah itu makanya itu saya pengen pelajari terlebih dahulu tentang cara bertani di sana itu seperti apa. Oke, jadi keren banget ya Sar ya. Ini bukan cuma bekerja dapat uang, bukan cuma holiday, tapi belajar nih, dapat ilmunya. Betul, Apalagi ekonomi, betul. wah relate banget nih. Nanti kan dijual gitu kan, siapa tahu bisa ekspor. Itu yang saya pikirkan juga. Amin. Oke, wah, keren banget. Terus, Sir, ada nggak sih persiapan selain persiapan yang kita lihat, persiapan mental misalnya gitu? Ada nggak sih takutnya nanti homesick misalnya gitu? Ada nggak sih persiapan gitu? Kebetulan Kuat-kuatin saya lagi. tuh lebih enggak kalau homesick sih kayak mungkin ada ya bakal ada ya yang namanya jauh apalagi di negara orang. Tapi sejauh Iya. ini dimulai dari saya lulus SD itu saya udah tinggal jauh dari orang tua sebenarnya. Oh Tapi iya. masih di Indonesia. Itu untuk kayak kangen orang tua mungkin nantinya bakal ada, tapi itu bakal minimal banget sih. Yang bakal saya kangenin adalah makanan Indonesia mungkin itu ya. Wow. Iya, bener banget. Apa nih kira-kira yang bakal dikangenin nih? Masakan apa nih? Apakah soto kah, bakso? Apa rendang? Saya lebih Rawon nih. suka makanan-makanan yang berkuah, jujur di Oh, Indonesia dan apalagi makanan masakan Padang ya itu yang kayak bakal dikangenin banget. iya Itu bener-bener. soto, rawon, ya kayak gitu-gitu, soto daging, Yang sop itu ya. daging gitu kan. Iya. Itu Wah, yang bakal jadi apa? dikangenin. Oke. Mungkin ada ya, Sar ya, bumbu racik kan sekarang udah teknologi canggih ya. Iya, ya udah. Jadi saya punya satu koper, Iya. isinya itu makanan semua dan bumbu-bumbu. Kebetulan saya tuh suka masak, ya. Saya tuh suka Wah. masak, jadi saya bakal bawa bumbu-bumbu racik dari sini juga gitu. Wah, keren banget. Ya udah planning masak-masak juga ya. Udah banyak nih Betul, kayaknya nih yang bisa lebih bawa nih. Kalau kangen betul. sambal, udah ada Koper. kemasannya. Udah ada yang kemasan. Keren, keren. Oke. Sekarang nih, Sir. Hmm, sebenarnya nih, alasan utamanya
selain kan tadi kan mau ini ya, sebenarnya mau lanjut S2 gitu ya. Hmm. Sebenarnya alasan lain ini, alasan yang paling kuat kenapa mau WHB itu apa sih, Sar? Apa memang tujuannya mau financial freedom atau memang ikut-ikut temen atau gimana? Saya memang financial freedom terlebih dahulu. Jadi saya tuh tipe orang yang nggak suka ikut-ikutan temen ya. Jadi yang tadi saya bilang, saya tuh suka melakukan hal-hal yang ingin saya lakukan. Entah itu kata orang itu nggak worth it atau apapun, menurut saya kalau misalnya itu yang pengen aku jalanin, kenapa enggak gitu. Kalau saya tipe orang yang kayak gitu. Iya. Wah, keren banget, Sister. Gimana tuh cara kita mengolah perasaan biar kayak udah lakuin aja apa yang ingin kita lakuin, jangan dengerin omongan orang lain. Kan kadang susah ya, Sister ya. Kadang susah gitu loh untuk memiliki pemikiran seperti itu. Ada nggak sih, Sister, kayak aku punya tips nih buat bisa berpikir seperti itu gitu. Oh iya. Jadi kan sebetulnya kita terjebak dari angan-angan kayak, atau misalnya lebih kepada kayak, wah orang lain tuh bagus banget ini ya, dia ngerjain ini kayaknya keren, dia ngerjain ini kayaknya keren. Kita terpaku ngelihat orang gitu. Kalau saya tuh enggak, karena menurut saya hidup ini tentang bagaimana saya lebih baik dari tahun sebelumnya atau dari kemarin gitu kan. Bukan tentang aku harus lebih baik dari orang lain gitu. Enggak, aku harus lebih baik dari diri aku sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita punya stigma seperti itu ya, punya motivasi dari itu kita udah, oh ya udah, berarti saya harus melakukan apa nih untuk menjadi lebih baik, atau aku harus memperbanyak apa nih biar kita lebih baik lagi gitu. Nah, saya tuh lebih suka memperbanyak pengalaman, bertemu dengan orang, itu juga satu hal yang bisa saya improve gitu ya, self improvement gitu. Bertemu banyak orang, terus kemudian mengunjungi banyak tempat, merasakan lingkungan-lingkungan sekitar gitu, yang baru, itu saya suka hal-hal yang seperti itu. Tanpa harus saya melihat kayak orang lain, wah orang lain udah bisa beli ini, wah orang lain kerjanya seperti ini. Enggak, saya bukan tipe kalau orang yang seperti itu. Kenapa gitu? Nggak ada habisnya soalnya menurut saya, capek sendiri kalau misalnya kita kejar orang-orang gitu. Bener. Bener banget, Sar, setuju banget. Iya, kadang kan kita kalau misalnya kita terlalu fokus ya, kayak ngelihat orang lain, dia udah bisa gini, udah bisa gitu, udah beli ini, beli ini. Betul. Itu malah ke kitanya nggak fokus gitu ya, Sar. Malah yang alhasil jalan kita tuh makin lambat dan makin ketinggal sebenarnya daripada dia gitu. Tapi kalau kita fokus, wah setuju banget. Ketika kita fokus, kan jadi semua energi kita untuk diri kita gitu ya, untuk memperbaiki diri kita untuk lebih baik lagi. Keren banget, keren banget. Nah, oke. Jadi intinya kalau mau memiliki pemikiran seperti itu, mungkin lebih ke menerima diri juga kali ya, Sar. Menerima diri sendiri. Betul. Itu wajib banget gitu. Berdamai dengan diri sendiri gitu ya, lebih tepatnya ya. Mau gimana lagi ya? Kalau misalnya kita lari juga nggak bakal ada ujungnya kalau melihat orang lain sekitar. Wah si A udah ini, si B udah ini, aku harus di depan nih, aku harus lebih baik dari A, si B. Nggak bakal habis-habisnya gitu. Bener banget, nggak bakal ada habisnya, karena setiap orang kan punya keunikan masing-masing, punya jalannya masing-masing, punya pencapaiannya masing-masing gitu ya. Jadi nggak bakal ada habisnya, bener. Tapi kalau ngomong-ngomong, pernah gagal nggak sih, Sar? Tes WHB ini pernah gagal nggak? Atau mungkin ada kegagalan yang lain? Kalau tes WHB sih enggak ya. Jadi mungkin lucky banget ya saya, dan kebetulan slotnya juga banyak. Jadi saya masih dapat gitu. Untuk kegagalan, saya rasa banyak orang sudah merasakan kegagalan ya. Nah, contohnya adalah saya gagal kuliah di universitas tujuan saya. Wow. Itu ya, gagalnya tuh lebih kepada dorongan orang tua. Orang tua tidak mengizinkan saya untuk kuliah di tempat tersebut. Gitu. Karena mungkin dari ini ya, lingkungan sosialnya ya kurang mendukung bagi saya. Jadi ya udah, saya lebih menerima dari situ. Saya akhirnya banyak menerima hal-hal yang kayak kurang gitu loh. Wah, saya nggak bisa ngelakuin ini, ya udah nggak apa-apa, saya bisa ngelakuin hal yang lain gitu. Akhirnya dari situ saya belajar menerima tentang kekurangan diri aku sendiri. Oke, wah keren banget. Jadi memang dari suatu kegagalan itu bisa diambil hikmah-hikmahnya ya, Sar ya. Kayak misalnya jadi belajar untuk ikhlas gitu. Udahlah, yang apa yang terjadi pasti yang terbaik gitu ya. Udah ikhlas aja, fokus aja. Wah keren banget, keren banget. Oke, nah selanjutnya nih, Sar, ada nggak sih, Sar, tips and trick untuk pejuang WHB ala Mr. Yasin?
Oke, dari saya sih itu harus tekun ya, harus bener-bener rajin lah. Nah, kalau ini kan sebenarnya terberat itu adalah bank referensi atau bank reference, gitu kan. Karena kita kan mau kerja, artinya kita mau nyari duit. Dari mana kita punya duit segitu, gitu kan. Kalau misalnya kita, ini pemikiran orang-orang yang saya temui ketika mau daftar WHV nih. Jadi mereka itu condong berpikiran bahwa saya nggak punya duit nih 50 juta, ngapain saya mau nyari kerja kok malah saya harus ngeluarin duit. Sebenarnya bukan itu ya. Jadi untuk duit-duit itu tuh bisa diakalin gitu. Nah, based on experience, jadi teman-teman saya itu ngumpulin duit gitu. Dari si A, si B, si D, sampai akhirnya 50 juta, nanti bisa dipakai. Nanti itu karena cuma sehari doang ya, setelah sehari dapat nih bank referensinya, itu bisa dibalikin lagi, bisa dikirimkan lagi gitu. Jadi nanti pun dari pihak imigrasi atau pihak Dijen imigrasi gitu ya, atau imigrasi Australia pun gak bakal ngecek apakah benar duitnya ada segini atau enggak, itu enggak. Yang penting nanti kan kalau udah dapat bank reference, itu udah dapat, udah bisa kepake. Jadi nggak usah khawatir bagi teman-teman yang mau daftar WHV, kekurangan dana itu bisa patungan dari teman-teman yang lain. Tapi nantinya harus dibalikin gitu ya. Kayak gitu. Kayak gitu sih, dan jangan lupa untuk sering-sering nyari info. Karena info dari teman-teman itu sangat penting banget, apalagi dari saya sendiri pun bukan tipe kalau orang yang kayak standby untuk nyari info gitu kan. Tapi dari grup itu yang saya gabung itu, yang saya join, itu saya dapat info banyak banget gitu dari situ karena sharing-sharing dari orang lain. Kayak gitu. Oke, wah keren banget. Jadi memang sering-sering cari info juga ya, Ser ya. Nah, infonya Betul. itu mungkin bisa diakses di mana, Ser nih? Mungkin Flippers pada kepo. Di mana sih sebenarnya? Nah, untuk mendapatkan visa tersebut itu infonya bisa diambil dari Instagram Ditjen Imigrasi ataupun dari website Ditjen Imigrasi, kemudian dari Imigrasi Australia. Tapi untuk info up to date-nya itu kita bisa pantengin di Instagramnya Ditjen Imigrasi Indonesia. Oke, nah buat Flippers di rumah nih, silahkan pantengin Instagramnya karena nanti pastinya dadak-dadakan juga ya, Ser ya, kayak tadi Betul, pembukaannya. Nah, jadi siapin nih betul, dari jauh-jauh hari. Apalagi IELTS gak mungkin kan tiba-tiba langsung hari itu tes hari itu keluar gitu betul. kan. Proses itu pasti banyak nih. Nah, mungkin yang mau belajar IELTS, yang lagi sibuk di rumah bisa banget online ya, Ser ya. Nah, bisa langsung juga Iya, tanya-tanya bisa. ke Mister Yasin. Selain belajar bareng, bisa